Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, saat ini kita masih di pelajaran 6. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mari belajar Quran Surah Al-Fil. Anak-anakku sekalian, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari hari ini, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita melanjutkan membaca surah-surah pendek yang kita mulai dari surah An-Nas sampai dengan surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh, innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin, fadhalika alladhi yad'ul yatim,
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan belajar Quran Surah Al-Fil. Quran Surah Al-Fil adalah surah yang diturunkan di Mekah. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada dua tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah atau ayat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu di Makkah dan di Madinah. Nah, Quran Surah Al-Fil ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berada di Mekah, beliau menerima surah ini. Quran Surah Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Tentu Bapak yakin kalian sudah hafal ayat per ayat di dalam Quran Surah Al-Fil. Nanti kita tinggal menambahkan
hafalan artinya saja. Surah ini menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Kenapa disebut dengan surah Al-Fil? Karena mengingat peristiwa penyerangan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah dengan menunggangi gajah. Nah, di balik peristiwa ini ada juga kejadian yang luar biasa, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tahun gajah. Nah, surah Al-Fil ini memiliki arti gajah. Tepat pada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, pasukan Raja Abraha menuju ke Mekah dengan tujuan hendak menghancurkan Ka'bah yang berada di Mekah. Namun, apa yang direncanakannya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Pasukan bergajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirim burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Anak-anakku sekalian, kita ketahui bersama bahwa gajah adalah salah satu binatang yang memiliki postur, memiliki tubuh yang sangat besar sekali. Tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, gajah-gajah itu dihancurkan hanya dengan burung yang saat ini kita kenal sebagai burung ababil. Burung ababil diutus oleh Allah untuk membawa batu-batu panas dari neraka. Kemudian dijatuhkanlah batu-batu tersebut kepada pasukan Raja Abraha sehingga mereka semua binasa. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangat berkuasa dan Allah Maha berkuasa. Gajah yang sebegitu besar, ternyata ketika Allah menghendaki, mereka semua bisa dibinasakan oleh burung saja. Oleh karena itu, surah ini ingin menyampaikan kepada kita salah satu pesannya agar kita jangan sombong. Karena kita bukan siapa-siapa. Walaupun saat ini mungkin kita merasa memiliki segalanya, walaupun saat ini mungkin kita merasa memiliki harta yang berlimpah, tapi ingat, kekuasaan Allah itu maha di atas segala-galanya. Kita tidak boleh melupakan itu. Kita tidak boleh memandang hal yang kecil itu kecil, hal yang remeh itu remeh. Bisa jadi hal yang kecil itu bisa dijadikan oleh Allah menjadi sebab kita celaka, atau hal yang remeh jika Allah menghendaki itu bisa membinasakan. Sebagaimana yang kita lihat, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Fil yang menjelaskan pasukan bergajah yang binasa oleh burung ababil. Surah ini berpesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Surah ini berisi pesan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Karena kesombongan itu akan membinasakan kita, menghancurkan kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, hendaknya kita belajar untuk menghilangkan atau setidaknya menghindari perasaan sombong yang ada di dalam diri kita. Ketika kita memiliki sesuatu yang banyak, janganlah menyombongkan hal-hal tersebut. Karena bisa jadi kesombongan kita akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah murka, maka bisa jadi apa yang kita miliki itu akan dimusnahkan oleh Allah. Lalu bagaimana agar apa yang kita miliki saat ini bisa tetap diamanahkan kepada kita dan dijaga oleh Allah dari kita? Yaitu kita harus senantiasa rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa yang kita miliki menjadi barang yang berkah, agar harta yang kita miliki menjadi harta yang berguna. Anak-anakku sekalian, berikut akan Bapak bacakan bacaan Quran Surah Al-Fil
sekaligus artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Inilah bacaan Quran Surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari Quran Surah Al-Fil dan artinya, semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil kandungan yang ada di dalam surah Al-Fil. Bahwasanya sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat maha berkuasa. Ketika Allah menghendaki, burung pun bisa membinasakan hewan yang cukup besar dan sangat besar, yaitu gajah. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi golongan orang-orang yang sombong. Janganlah kita menjadi golongan orang-orang yang takabur, yang membanggakan diri kita. Karena sesungguhnya Allah itu sangat-sangat membenci makhluk-makhluknya yang sombong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian anak-anakku sekalian, semoga yang bisa Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah keimanan kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menjaga keimanan kita dan memberikan kita hidayah dan inayahnya di setiap langkah-langkah yang kita tuju. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.